Dan kita bakal langsung menuju ke game ketiga kita. Vikendi, 16 tim terbaik di dunia ini akan bertanding langsung di map yang paling dingin di PUBG Mobile. Yep, pesawatnya ternyata udah lepas landas ya. Udah lepas landas kali ini kalau kita lihat dari garisnya sendiri. Dari antara Milnar, Dino Park menuju ke arah Trevno. Betul, lewat Cosmodrome kita bakal lihat nih apakah Cosmodrome akan diisi oleh tim-tim lain. Dan sementara over ranking kalau kita lihat di sisi kiri ya. Yep. Bisa dibilang tim ASL, Hurricane juga 4AM masih cukup mendominasi, terutama bagi Ryzen juga Hierarchy. Di 4 juga Mr. Navi, ada 5 ada DA, 6 ada A1, 7 ada Alpha 7, ada Nova XQF, Zeus, Aero di 10, TSJ, FUTK, PTS, BTR 15 juga PW88 di 16. Ya, bisa dibilang kalau misalkan PW88 emang udah terkenal dengan yang namanya nggak panas di awal. Sama kayak BTR. Dua tim ini punya gameplay yang mirip-mirip. Betul. Jadi biasanya tuh harus nunggu panas dulu ya. Apalagi ini hari pertama juga, mengingat hari pertama seperti apa. Mereka mungkin masih mencari-cari circle pertama yang cukup menarik ya, Iya. Flo. Dan tampaknya zona yang bakal pindah ke bagian bawah ini mendekati Circle Legend karena kurang lebih ini adalah 40-60 atau enggak 35-65 kurang lebih ya. Dengan Iya. persentase darat juga perairan. Tampaknya Aero bakal bermain dengan strategi split mereka. Mereka bakal 3 scraping, 1 castle untuk menjaga sisi tengah dan juga Navi bakal terlihat sedang rotasi dengan beberapa mesin parut es mereka ya. Ya, mesin parut es. Dan tadi kalau Flo tadi perhatiin, Bigetron nggak ngambil di bawah loh. Kabar, ini Navi sengaja kostumnya sama atau emang ini seragamnya nih? Seragam Apanya? dari PMGC? Bajunya, bajunya? Oh, Sama kayaknya. seragam ya? Kayaknya. Tapi kok ada king-kingnya gitu di belakangnya? Itu seragaman ya? Nanti kita lihat ya dengan Kita lihat player-player nih, lain. player-player lain. Apakah mereka seragaman atau memang dari anak Navi yang memutuskan untuk menggunakan kostum solidaritas ya? Nanti kita lihat seperti apa. Ini kalau kita lihat dari BTR sih semua sama bajunya. Sementara. Lihat Flo. Oh, dan nampaknya Beta juga pindah posisi ya? Iya, itu tuh yang gue bahas. Iya, mereka Dia di nggak- Trevno dan mereka nggak nggak ke ngambil. Cosmodrome tapi? Iya, ngambilnya ke Trevno. Tadi yang di area Cosmodrome ada 4M. Oke. Jadi 4M juga pindah. Biasanya kan 4M ambil di antara Coal Mine, Mount Kresnik gitu kan. Biasanya di Betul. situ. Tapi sekarang dia pindah juga ke arah-arah lebih atas lagi dan circle-nya ternyata ke bawah. Dan Aero mendapatkan Cement Factory. Yes, Biasa kan betul. mereka suka scrapping di kanannya lagi kan. Sekarang mereka mendapatkan Cement Factory juga cukup aman tanpa diganggu oleh siapapun. Dan dengan tidak ada tabrak-tabrakan di awal, kita bisa mengekspektasi ya. Vikendi yang lambat. Mengingat tidak ada tabrakan di awal, tidak ada pick off di awal, bahkan sampai sekarang gue belum mendengar satupun peluru dilontarkan oleh pemain yang sedang bertanding. Ya betul, belum ada sama sekali. Semuanya masih berusaha untuk dapetin lebih. Hasaki baru dapetin crispy car dan ini gede banget bukannya. Betul, ini langsung di zoom in kali ini. Ini dia Hasaki, pemain yang cukup menampilkan permainan apik ya pada Grand Final PMGC kali ini. Dengan 549 damage dari 2 game, 3 total kill dan juga longest kill dia 167 meter. Ya 167 dan sementara kamera udah bergeser lagi nih Flo. Ke arah sekitar dengan Volnova. Ini di choke point antara Volnova dengan Hot Spring ya. Betul. Kita bisa lihat ada Alpha 7 dan A1 udah ada setup smoke bahkan. Berarti ini udah menandakan ada tanda-tanda kehidupan antara dua tim ini udah saling ngepick satu sama lain. Sini bakal melakukan spray ke arah depan. Tapi ternyata malah dia yang terpick off. Back off masih jauh banget juga. Apakah Sinister bakal di-end langsung oleh tim Alpha 7? Tampaknya yes, bakal langsung dikejar juga dan bakal langsung di-end secepat-cepatnya men-secure poin pertama pada game kali ini bagi tim Alpha 7. Dan dengan poin pertama yang sudah dikantongi oleh tim Alpha 7, tim A1 gak berani nge-push lagi, gak berani nge-pressure lagi. Menurut gue posisinya terlalu tengah. Nggak bisa di-backup oleh teman-temannya. Dia kalau berada di compound belakang, dia bisa lari ke belakang tembok. Benar. Jadi kayak sulit juga ya. Apalagi tadi pergerakan dari Alpha 7 cepat banget. Langsung jegrek gitu kan. Langsung aja di knock end. Dia tahu kan ya, cuma satu orang doang. Iya. Temennya juga di bukit, nggak bisa nge-backup, ditabrak langsung. Dengan sepenuh PD-PD-nya, mencari poin dan juga mencari lootingan tambahan. Ya betul. Dan kayaknya juga tadi A1 nggak nyangka sih harusnya. Karena dimana Alpha 7 biasanya tuh turun di pot Fosto. Dan tiba-tiba kali ini dia bergeser ke arah lebih bawah lagi. Betul. Dan ngomong-ngomong Vikendi, kalau diperhatikan ya, timernya ada yang berubah nggak? Timer kanan. Tuh, lebih cepat nggak sih? 1,1 kali ya Kayaknya 1,1 deh ini. dicepetin ya. Oke. Karena sekarang ini terlihat lebih cepat tempo permainan dibanding dengan Vikendi sebelumnya. Ya. Jadi lebih ke arah fast looting juga ya. Kayak kali ini Approach Slayer yang tadi berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner.
Habis dapat mobil juga langsung pindah lagi. Jadi kayak fast scrapping bisa kita lihat kayak sambil nyicil deh. Sambil nyicil, scrapping, masuk ke dalam zona perlahan-lahan. Betul, pelan-pelan mereka bergerak ya. Dan Iya. tampaknya dari tim Asal ya, setelah mereka di WCD juga, mereka juga bisa bermain dengan lebih lega di game kali ini ya. Mengingat mereka tinggal men-secure poin-poin tambahan yang lebih, bisa bilang lebih ini lah, stabil lah, ketimbang mencari game yang wah. Ya. Karena tadi dia udah dapetin 26 poin ya dari 2 game. Bisa dibilang udah cukup stabil. Jadi bermain lebih aman lagi, lebih berhati-hati. Dan sebentar kita lihat tadi dari tim lain juga sudah ada yang ngambil vehicle, udah mulai lanjut rotasi. Airwolf Potato, seorang diri saja. Betul, dia misah dengan teman-temannya berada tepat di belakang komponen Alpha 7. Ya, Tapi sementara dari itu, salah satu pemain dengan jumlah kill terbanyak pada PMGC kali ini, bermain dengan cukup pede, membuka jalan dan juga mengumpulkan informasi bagi temannya. Layaknya seorang scouter yang handal kali ini. Tapi BTR juga mau terpantau, sudah bermain dari arah Trevno, rotasi mereka bakal agak jauh. Bakal bermain di sisi kanan atas dan harusnya mereka mulai mencari kendaraan tambahan mengingat nantinya ketika mereka masuk, baik lagi ya, hukumnya PUBG, ketika lu telat masuk ke zona, lu bakal dilihatin oleh orang lain. Jadi ya, perlu kendaraan, perlu fortingan yang rapi kalau mereka pengen survive. benar. Kendaraan tuh udah penting banget pastinya. Udah di mana-mana lah, udah di map manapun. Terlebih di Vikendi ya, karena spawn vehicle yang selalu random ya, Flo ya. Betul. Selalu random dan mayoritas tuh kendaraannya tuh lebih laku si Zima ini. Yes, tapi baik lagi ini mobil yang paling mengerikan. Iya. Mengingat memang dia kecepatan yang nggak tinggi, gampang meledak, dan warnanya kuning, gampang terlihat. Gampang ketika terlihat. lagi rotasi. Ada yang hijau, ada yang kuning. Jadi Merah. emang warnanya tuh emang Ngejreng. shining gitu ya. Betul, dia nggak ada warna-warna gelap gitu kan, untuk Oh, iya. mengumpeti bodi mobilnya. Oh iya, biar nyaru tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Ada skin gak sih Zima tuh? Eh, Tunggu deh, ada gak? kayak ada deh. Yang merah itu skin bukan sih? Bukan ya? Zima tuh kayaknya itu warna alami dari produksi gak sih? Dari ini ya, dari pabrikan Dari ya? pabriknya. Pabrikan ya? Ijo, merah, kuning gitu. Aduh, tapi kayak Zima ini kurang laku di market-market lain ya, karena di Erangel gitu warganya nggak suka beli Zima. Ah iya. Jadi Miramar juga nggak beli mereka, kurang minat ya dengan produk Zima. jadi khusus produksinya untuk Vikendi aja gitu. Betul, mungkin emang mobil ahlinya salju-saljuan kali. Kalau Dacia kan mobil yang dicintai oleh semua warga PUBG Mobile. Oh iya, tentu jelas gitu kan. Selain Kecuali- armornya juga kecuali bagus gitu. Sunhawk. Iya, Sunhawk nggak ada kan? Warga Sunhawk nggak suka sama Dacia kayaknya. Adanya itu apa tuk-tuk ya. Bajai, Bajai atau pakai tuk-tuk? Jeep. Iya. Bener sama apa? Motor yang kayak ojek itu. Motor Vespa. Ya, motor Vespa. Udah itu aja di Sunhawk. Tapi Sunhawk tuh lebih laku pakai kaki. Ya udahlah, ngapain kita ngomongin Sunhawk? Ini kan lagi Vikendi ya. Betul, ini lagi Candy. Dan kita bakal ini tampaknya dari tim RRQ juga memiliki beberapa kendaraan yang sudah dikontrol. Dari Aerowolf sudah mengontrol juga bagian castle, penghubung antara pulau kiri dan pulau kanan. Dan depan mereka juga ada tim Zeus yang compoundnya sudah diisi. Ini compound yang ada helikopternya. Ya betul sekali. Dan akhirnya terdengar suara tembakan kali ini. Ada 4M yang sedang rotasi. Sedikit diberikan pressure oleh ASL, Uproot Slayer yang berada di high ground juga. Sedikit melihat aja visionnya dan udah tertutup pastinya angle shootnya. Betul. Dan kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim 4AM ya. Langsung mereka lewat menerobos di Ngini Vikendi. Setelah Chicken terbit Latusun, game kedua tadi memang dari 4AM kurang baik ya. Yap. Kurang maksimal, tapi kali ini dengan ada Vikendi, mereka bakal coba untuk memaksimalkan game kali ini. Sayang banget sih, karena untuk 4AM, kalau kita tahu ya, di region mereka, map Sunhawk dan map Vikendi memang tidak dimainkan. Ya. Jadi memang mungkin mereka perlu adaptasi yang lebih untuk dua map ini. Tapi untuk Miramar tadi sayang banget karena itu kan map yang mereka latih terus. Iya Dengan benar. mereka tadi nggak maksimalin map yang mereka sudah ahlikan, itu bisa dibilang cukup disayangkan sih. Benar-benar. Tapi harusnya sih mereka udah ngelewatin 1 bulan regular season gitu, harusnya udah terbiasa sih dengan gameplay-gameplay Vikendi seperti apa. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat ya Flo ya, 4AM tiba-tiba bener-bener langsung masuk tusuk ke tengah. Tiba-tiba udah di area hot spring. Tadi dia dari atas loh. Betul. Dari atas langsung masuk ke tengah, udah nggak mikirin lagi babi bebo, langsung ngambil ke... Dan tiba-tiba di sisi lain ada Alpha 7 yang berhasil untuk menculik Airwolf Potato. Betul. Kita bakal juga ini ada pergerakannya tim Alpha 7 dengan mereka sudah mengumpulkan semua anggota mereka di area yang sama. Mereka punya penjagaan yang sangat-sangat kuat di area kali ini dan bahkan tim manapun yang lewat di tengahnya mereka di jalannya itu betul. bakal habis. Betul banget. Dia soalnya berada di choke point pertigaan ya, pertigaan tempat masuk juga buat tim-tim yang mau berusaha masuk ke area bawah selatan. Dan Airwolf cukup menarik juga pembagiannya. Mereka split dengan jarak yang cukup berjauhan. Tadi kita lihat Super Una tuh nggak ada di area castle. Oh, Dia ada iya. di area lain. Betul, dan mereka akhirnya berkumpul semua nih dari Castle kali ini dan
dengan 3 anggota yang tersisa, termasuk Potato yang ke take down kali ini ya. Iya. Bisa dibilang Aero perlu bermain lebih hati-hati lagi. Kali ini yang tidak bermain adalah Spawn. Dan Hazelnuts yang Betul. bermain kali ini. Jadi harusnya mereka bisa coba Ah, maksimalkan gameplaynya. Tapi sayang banget kali ini dari tim Aerowolf kehilangan 2 member mereka tanpa member backupnya. Yaitu Renare dan juga Hazelnut. Bisa Hazelnuts. memberikan support. Iya betul, karena dua-duanya ini stay di castle. Tadi juga kan kelihatan ya, Super Una sama Potato tuh berada di titik yang benar-benar berjauhan. Jadi kalau misalkan udah knock, udah confirm banget pasti bakal di knock end. Dan kita lihat juga Aerowolf masih ngejaga aja di bagian castle, belum ada sama sekali tim-tim yang rotasi. Dan ya inilah Vikendi di circle pertama, masih akan pelan-pelan masuk ke circle kedua. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari permainannya tim Navi. Tampaknya mereka sudah berhasil juga dengan tim TSJ. Di spray down, sudah menerima mobil juga. Cosmos lumayan low, tapi Oh, belum ke take down. Akhirnya ke take down, tapi trading juga dengan seorang Matic yang tersungkur juga ke arah tanah. GZ bakal spray down juga, tapi belum menemukan targetnya. Kita bakal lihat seorang GZ melawan beberapa anggota Navi sekaligus 2 yang muter-muter dari Broken Heart dan juga 1 yang langsung mendapatkan seorang GZ menumbangkan dia dan membuatnya kali ini tidak berdaya menghadapi tim Navi yang masih memiliki 2 anggota aktif. ya, betul sekali. Kayaknya bakal langsung di knock in aja GZ yang berada di belakang batu. Dan kali ini 2K masih berada terlalu jauh untuk melakukan backup. Cosmos pun udah berdarah-darah, kayaknya bakal dibiarin bleeding out aja di luar, di dalam compound sana. Dan Navi sudah mengumpulkan harusnya confirm 2 kill point kalau misalkan Cosmos berhasil di end. Iya, tapi kita bakal cancel juga dari Navi dengan tidak adanya ke take down. Gue rasa kill yang mereka peroleh itu sangat berharga dengan looting-lootingan tambahan juga. Dan mereka bakal menambah jumlah kill lagi dengan mereka mengejar seorang Cosmos yang berada dalam posisi knock di belakang rumah yang mereka sudah jaga juga kali ini. TSJ bakal sangat terpukul juga dengan kehilangan 2 member mereka bersama dengan Aero. Mereka menjadi 2 tim dengan jumlah anggota paling sedikit di circle-circle awal kali ini. Ya, betul sekali. Kehilangan 2 player di circle pertama sampai circle kedua itu menyakitkan sih. Karena itu masih benar-benar awal banget, mereka butuh personil lebih untuk bisa survive lebih lama lagi di circle-circle berikutnya. Betul, belum selesai game mereka tapi balik lagi butuh effort yang ekstra untuk mereka Betul. hidup hingga circle terakhir. Yap. Di lain sisi, dari tim BTR juga masih lengkap anggota mereka. Masih cukup strong kali di awal permainan dan belum melihat aksi yang terlalu berbahaya bagi mereka. Ya, betul sekali. Dan bahkan tadi sempat terlihat juga di area Hot Spring, Kantra itu padat penduduk, banyak sekali. Dan di sisi lain kali ini juga ada PW88 yang masih melakukan rotasi lambat ya. Kalau kita bisa bilang, karena semua tim, hampir semua tim udah mengisi bagian tengah. Dari Ebi sampai ke Kantra Hot Spring, itu udah banyak banget spot-spot warna-warni yang udah diisi oleh berbagai macam tim. Betul. Tapi kalau kita penasaran juga ya, beberapa tim juga bermain dengan tempo lambat seperti P88 yang bermain di ujung circle. Yap. Dia tahu bahwa tengah bakal rame. Iya. Dia menghindari fight di Eh, awal-awal diguncang kameranya. What happened kali ini? Tampaknya burung puyuhnya sudah tumbuh cukup besar ya sehingga kameranya dapat digoyangkan lebih galak lagi. Iya, dipatok-patok ya Dipatok-patok ternyata. ternyata ya. Soalnya rame di sini, ada banyak penghuni, jadi bubung puyuhnya pengen lebih agresif gitu. Dia sudah lelah dengan ini kebisingannya warga Vikendi. Iya, bener Kata dia banget. apa nih drone-drone terbang-terbang? Dipatok-patokin sama mereka. Mulai melakukan cocok logi, Vikendi. Vikendi. Apalagi mau dibahas kalau bukan cocok logi. Betul. Wah, Hazelnuts, Car98 Red Dot Sight. Pro player mah bebas. Bebas ya. Pro player mah bebas. Ini mereka juga kayaknya minim banget sih lootingan. Kalau melihat tadi mereka dari drop zone-nya sendiri pun di cancel, nggak pindah-pindah sama sekali. Iya. Tapi memang kata legenda ya, Ah, RDS car-nya Hazelnut bisa ngenokin orang dari Pochinki sampai ke bootcamp. Oh gitu. Ya. Kalau bisa tuh biasanya sunscreen langsung keluar. Karkirkur gitu biasanya. Karkir-kur ya. Baru ngomongin burung puyuh ada kurkurnya. Oh iya. Nyambung. Lagi-lagi. Cocok Cocok logi. logi. Number one udah pasti. Seperti ini dan kita bakal ngeliat dengan circle yang cukup menarik. Ini masih ada air loh, Flo. Air Betul. yang ada di dalam circle. Jadi itu masih ada sungai-sungai yang bakal menyulitkan beberapa player kalau misalnya circle-nya mantul ke kanan atau ke kiri. Betul, ini menjadi pemisah ya Iya. antara sisi kanan sisi kiri dan kemanapun zona akan pindah itu akan menyulitkan tim yang berlawanan dengan arah zonanya. Ya, Karena mereka perlu lewat jembatan, choke point. choke point. Di bagian kali ini, sampai ujung castle itu nggak ada bagian air yang beku. Iya, benar. Kecuali di sebelah castle ada satu bagian tanah yang bisa dipijaki dengan kendaraan. Tapi hanya dari castle ke bagian kiri dan ternyata ngedonat kembali memperlambat tempo. Tunggu aja nanti zona keempat itu bakal galak banget pindahnya.
Ya, ini udah pasti pada nunggu aja. Kenapa harus pindah? Kenapa harus keluar? Kalau misalkan gue dapet compound, this is Betul. Vikendi gitu Dan loh. ini compound gaming banget tuh. Semua orang mengisi compoundnya dan tanpa pindah-pindah sama sekali ya. Ya, benar banget. Bahkan PW88 cuma bergerak tipis aja. Dia kan Iya, tadi dari atas kan ya, cuman gerak masuk ke dalam tower sedikit, udah diem lagi di dengan situ. harapan zona mental ke dia. Ya betul. Dan kalau kita bisa bilang, ini Airwolf juga nggak bakalan kemana-mana. Dia pasti stay terus di castle. Iya betul. Center dan mereka juga kosong, tidak ada yang melewati mereka dan kalaupun ada yang lewat, itu bisa jadi makanannya tim Airwolf ya. Kalau Nah. mereka bisa menok lawannya dalam posisi dalam kendaraan. Tapi kita bakal kali ini dari seorang Meku, smoke lumayan low, ketembak beberapa kali dan baru kenok. What happened dengan Meku? Dia diem dong di mobil. Kok tiba-tiba kena? Nggak, dia diem nggak, ditembak nggak ada reaksi gitu. Oke, cukup menarik dan kayaknya bakal terjadi misi penyelamatan juga kali ini dari Matic 666. Dia akan melakukan revive, gila keren banget. Fortingannya bener-bener presisi. Betul, tapi kita bakal apakah presisinya bisa juga dicapai oleh Kengzo dengan tembakan M24 dia yang terus menembak ke arah bagian tim Navi. Bahkan yang tadi menyelamatkan temennya. Lumayan low ketembak M24 yang perih oleh seorang Kengzo. Ya betul. Dan yang cukup aneh ya, kok nggak ada smoke gitu loh. Si Navi ini nggak ngelemparin smoke sama sekali. Either dia memang tipis banget utilitiesnya, atau ya udah simpen sampai nanti terakhir-terakhir. Karena emang butuh banget smoke di Vikendi juga. Betul, biasanya hukumnya pro player, kendaraan jangan di forting di awal-awal, simpen Ya. buat akhir. Utility sebisa mungkin jangan pakai di awal, pakai di akhir. Ya, disimpan-simpan ya. Simpen-simpen, tapi jangan sampai nggak kepake. Kecuali dia bisa dapetin knock juga di awal-awal. Jadi Betul. seenggaknya bisa nambahin beberapa utilities yang udah kepake. Jadi diganti gitu loh. Betul, tapi balik lagi sih, itu kan risky kalau dia men-take down lawan, mencari kendaraan. Atau mencari utility tambahan ya. Ya. Tapi kita bakalkan juga dari tim Alpha 7, pelan-pelan masih bermain dengan santai ya. Santai aja lah ya. Santai. Itu Mafioso baru kah? Baru, antara baru atau cadangan, gue nggak tahu. Soalnya kayak gue lihat nih ya, banyak tim-tim yang agak sedikit nambahin fancy-fancy ke nickname-nya. Kayak si Ini Matic. Matic, Ya kan? ada Matic, angkanya. ada angkanya. Lalu ada Meku Smoke tadi kan. Iya. Oh dia ini kayaknya smoke. Biar nanti banyak smoke grenade. Oh, gue baru dapat info juga Jel. Katanya Kenapa baju tuh? tuh sama semua kecuali kaptennya. Oh jadi ada pembeda. Coba kita lihat ya, gue perhatiin deh. Kalau baju di belakang mirip ada bintang-bintang gitu kan. Ini Coba, oh ini kaptennya merah. Svan. Iya kan? Harusnya ya. Kemarin gue lihat di Scream 4AM tuh Svan namanya nggak pakai Svan loh. 4AM 33 doang. Itu gue kurang tahu. Oke. Kurang tahu. Kayaknya banyak yang ganti-ganti nickname gitu deh. Coba kita lihat, ini bajunya kita perhatikan ya. Yang merah berapa, yang biasa berapa di tim. Oke. Kalau tadi kata salah satu orang DM gue, katanya seragam semua tim. Kecuali kapten, semua pakai baju merah. Oh, keren juga ya. Jadi kayak ada privilege buat captain gitu. Kalau di bola kan pakai armband kan. Nah, Yang apa ya, tulisan captain di tangan kan. Sekarang pakai baju merah. Ini baju biru bener nih, ini biru. Kengzo kan. Enzo biru. Mana temennya coba? Kaptennya, tunggu bentar. Oh, Ini wah. Zuxi. Oh, no. Duh. Ketangkep dia dan bakal langsung di knock end oleh PW88. Alright, ini Oke. cukup menarik juga kalau kita lihat kali ini. Bahkan masih diberikan pressure terus-menerus dari PW88. Gak bisa nge-backup sama sekali, masih terlalu jauh juga untuk player-player BTR lainnya. Dan terlalu terbuka sehingga teman-teman dari better lain yang nggak bisa menyelamatkan seorang Zuxi. Iya. Terus dan kawan-kawan perlu bermain dengan lebih safe. Tapi zona sudah menunggu mereka dengan waktu 30 detik yang tersisa. Kali ini mereka perlu pindah, mencari jalan lain. Oh oke, ternyata BTR tuh dia rotasinya masuk dari jam 12 Flo. Dia muter jauh demi bisa masuk dengan aman. Tapi ternyata prediksinya salah. Betul. Ada PW88 yang udah siap nungguin di area sekitar Tovar. Tapi sementara ini ya, dari permainannya tim-tim lain juga tampaknya banyak lebih main pasif ketimbang agresif. Hingga menit ke-18 kita baru melihat 6 orang dipulangkan ke area lobby dan tidak ada satupun tim secara utuh dipulangkan ke area lobby. Ya, dan akhirnya nih circle udah mulai geser Flo. Jadi mau nggak mau, tim-tim yang berada di pulau kanan Hot Spring, mau nggak mau ini udah mulai harus nyebrang nih. Ini bakal jadi makanan enak buat tim yang udah ngisi area Volnova dan sekitarnya. Betul. Volnova bakal jadi satu kota yang cukup ramai nih populasinya. Mengingat banyak gedung-gedung, Yap. banyak ruangan-ruangan dapat diisi dan pasti gedung juga tinggi-tinggi. Sehingga
Bisa 2 tim, 1 gedung bahkan. Kalau Bisa, memang sudah dipepet banget ya. bisa. Tapi kita ngomong-ngomong dipepet, tampaknya dari Footballis juga sudah langsung mendekat ke arah tim RRQ, membuat mereka sulit untuk bergerak, mengingat Footballis memiliki advantage di high ground. Ya, advantage di high ground dan punya mobil kali ini either bakal ditabrak atau masih dipantau aja. Raum dengan Sokai udah mulai bergerak-gerak, bergeser satu sedikit demi sedikit. Dan di sisi lain akhirnya Volnova sudah mulai terjadi suatu pergesekan-pergesekan dengan frag grenade dari Old Boy Wah, dilemparkan ke depan dan tidak berhasil. hampir menemukan lawan yang kita bakal dari tim KP tampaknya mengetahui bahwa ada lawan dekat area mereka langsung pindah posisi. Jangan berdiri posisi yang sama ketika lagi fight dengan orang, karena kalau kita berdiri tempat yang sama bakal digranat lama-lama. Ya betul, udah ketahuan di situ dilemparin lagi aja terus-menerus kan pasti ada angle-angle yang berubah dan siapa tahu kena gitu kan. Betul. Nah, kita bakal lihat kali ini juga dari pergerakannya tim Navi kali ini ya. Apakah mereka bakal stay dari Volnova, sedangkan dari tim 4AM bakal rotasi melewati dinginnya Vikendi, melewati dan melawan Blue Zone. Ini mana depan mereka, ada tim PW88 Wah. yang sedang mencari posisi dalam safe zone juga. Mereka bakal senyelip, mendengar ada kendaraan yang lewat, bakal pindah posisi dan kita bakal dapatkan dari seorang Ais, bakal nembak juga ke arah bagian tim 4AM dan juga ada ASL yang tepat sebelah mereka. Wah, 4AM nih makanan kedua buat PW88 setelah Bigetron. Di spray down dapetin satu Swan. Legit banget bakal langsung di knock begitu saja. Kalau maupun di revive itu udah blue zone. Betul, itu bakal memakan jumlah healing mereka, waktu mereka, dan ini bakal langsung menghentikan pergerakan mereka juga. Tapi lain sisi dari BTR berhasil mengantongi 1 kill pada kali ini. Dan zona pun pindah ke bagian luarnya Volnova. Ini bakal jadi PR cukup berat juga, mengingat banyak banget tim yang harus keluar di area Volnova setelah mereka pindah dan membeli apartemen tadi ya. Iya betul, baru dapat apartemen enak-enak, langsung aja diusir oleh zona. Dan kali ini Konina Power masih fight terus-menerus dengan Navi. Mereka berusaha untuk mengclear satu sama lain supaya bisa dapetin jalur yang nyaman untuk lebih ke dalam lagi. Betul, kita bakal lihat juga dari seorang Old Boy bakal lempar bom kembali ke arah tim KP yang berada di atas, belum mengenok lawannya, tapi temannya dalam posisi kenok juga. Semua tim mulai bersiap-siap juga karena zona sudah mulai bergerak lagi untuk zona kita yang ke-6 kali ini. Kita bakal dari tim Navi juga masih bertahan, KP masih megang juga high ground advantage di area Volnova, tapi nggak lama kecuali zona kembali menguntungkan bagi mereka. Ya betul, ini mereka masih berada di pinggiran, jadi kayak sedikit gambling juga. Bahkan kali dari Exar melihat ke arah depan ada A1, satu playernya sedikit terpick off tapi masih bisa cover dengan beberapa bantuan-bantuan gedung. Iya, kita bakal dari seorang Old Boy juga bakal main dalam rumah tapi belum bisa memberikan support yang langsung ya ke arah teman-temannya yang lagi berhadapan dengan tim A1. A1 dengan 3 anggota mereka bermain cukup galak, lagi mencari posisi juga, lemparan bom Wah. dari seorang Itzy langsung ke dalam dan menok 1 player juga kali ini. Menyisakan 2 player tim A1 bertahan, akan ke rush atau enggak, tapi malah Old Boy kenok kali ini di headshot, tapi lemparan bom kedua dilontarkan dan dar. Masuk dalam rumah tapi belum menemukan targetnya, malah kan di pemain Navi yang lumayan low setelah kena bom lemparan dari A1. Ya betul sekali, pemain A1 semua berkumpul di satu rumah yang sama. Ini 3-way showdown antara 3 tim yang galak agresifnya sama. Navi, Konina Power, sama A1. Betul, galak banget dengan ketiga tim dan kita bakal lihat kayak ini cukup banyak tim yang mulai berjatuhan lagi. Di mana ada tim TSJ dipulangkan dengan 0 poin pada game kali ini. What happened dengan galaknya tim Secret Jin kali ini ya? Ya biasanya tim Secret Jin tuh kalau Vikendi bagus loh rotasinya. Betul, Biasanya kan? betul. Dia selalu bisa dapetin kompon-kompon Oh, yang no. apik, tapi ternyata di sini what happened? Bigetron bertemu dengan 4AM. Luxi udah low banget, bahkan dihujani oleh granat. Dengan granat Hasaki bakal langsung knock and pastinya. Bigetron hanya mengantongi 3 kill point. Sayang banget dari BTR. Hanya 3 poin kantongnya pada kali ini dan oh no. Oh. Aero juga menyusul di posisi ke-13 dengan 0 poin tampaknya. Vikendi kali ini sangat berdarah dan 2 perwakilan Indonesia belum bisa bermain dengan maksimal pada kali ini. Mengingat zona yang tidak menguntungkan bagi keduanya. Ya betul, zona yang tidak terprediksi sama sekali, bahkan mengarah ke open field antara Abby dan Volnova. Ini bakal sulit banget sih buat seluruh tim. Betul. Kita bakal kayak ini dengan 4AM yang masih hidup. Akankah mereka kembali memaksimalkan game kita yang ketiga kali ini? Hasaki dan kawan-kawan sudah mengumpulkan tambahan looting dan juga mereka bakal langsung terobos menuju ke arah safe zone yang berada kurang lebih 160 meter depan mereka. Dari Envy juga bakal fight dengan tim RQ. Lemparan bom ke dalam rumah. What a nice throw. Order ye tumbang juga kali ini ya. Order ye, oke. Gue jadi salah fokus.
Bener sih, nggak Nggak salah. salah kan? Nggak salah dan bahkan bakal masih terus dibombardir habis-habisan oleh G9. Lemparan 2 granat masuk ke dalam rumah dan King sudah mulai melakukan setup smoke juga akan berusaha untuk menyelamatkan teman yang sudah knock out di dalam. Tapi kayaknya bakal sulit sih karena G9 udah langsung nge-push begitu saja bakal langsung di end dengan Uzinya. Betul, tampak kita bakal ada seorang Erki Jinan langsung maju ke arah order triple Y. Kita bakal apakah ada Jimmy 4Y bisa membantu teman-teman atau enggak, atau King yang malah bisa menumbangkan anggota dari tim RQ kali ini ya. Jimmy yang I-nya baik banget sedang menjaga posisi juga di mana mereka belum masuk full ke arah zona. Di belakang mereka ada tim RQ, depan mereka juga ada beberapa tim lain yang sudah mengisi bagian circle. Tapi kalau ini kedua tim ini bisa saling nge-clear, mereka bakal dapat bagian selatan zona yang kosong. Nah itu dia, makanya mereka sedang berusaha untuk nyelamatin compound masing-masing. Ini gimana caranya mereka harus bisa survive. Tapi ini di RRQ sebelah kirinya tuh ada tim lain. Ini bahaya banget kalau misalkan RRQ nggak fokus ke arah kirinya mereka ada tim lain. Betul, kita bakal lihat Ken juga dari tim KP apalagi berusaha mencoba menyelamatkan temannya Axer yang dalam posisi knock dan juga hanya memiliki cover dari asap, tapi dengan Blue Zone sudah bergerak ditinggali aja temennya. Tapi kita bakal lihat Ken dari Black White juga bakal tumbangkan spray down oleh seorang Godless. Belum menemukan targetnya tapi malah Godless yang tembak dan harus knock kali ini. Dengan zona yang mulai menutup, tim-tim lain sudah mulai menyerbu dan menerobos aja pertahanan tim-tim lawan. Yes, betul sekali. Tapi Zeus harusnya masih bisa melakukan reset, masih ada tempat yang bisa dilakukan untuk melakukan revive, masih cukup nyaman juga. Dan di belakangnya hanya ada Konina Power yang sedang berusaha untuk melawan Blue Zone supaya bisa masuk ke dalam circle. Ini ITS dari tadi enak loh. Enak banget ya, ini kayak pertama kali TS yang ngatusun gak sih? Iya, untuk di 3 match kali ini. 3 match pertama kali 3 ini ya. match, iya. Tapi tampaknya Navi yang cukup baik mainnya kali ini harus pulang di posisi kita 10 bahkan 9. A1 menyusul juga. Tampak kita cukup baik banget ya. Tim yang tadi di game sebelumnya Chicken kali ini harus tusun juga dari A1 dan juga HSL. Ya, betul sekali. Dan RRQ, entah kenapa RRQ lagi bagus banget di weekend. Di beberapa match terakhir kita lihat di regular season juga RRQ bagus untuk bisa mendapatkan zona dan predict zone-nya bagus. Kali ini dari tim Secret akan berusaha untuk mengusir Footballist supaya nggak bakal bisa di-retake kemponnya. Dihajar dan dibombardir terus sana oleh tim TS kali ini dan membuat Footballist nggak bisa kemana-mana mengingat dari tim TS memiliki high ground advantage. Tampaknya tim-tim dari Asia Tenggara cukup mendominasi pada game kali ini dengan adanya P88 TS dan juga RRQ yang berjuang pada circle kita yang ke-7 dan tampaknya KP bakal ditumbangkan juga oleh tim Secret dan kill demi kill dikantongnya oleh perwakilan dari Asia Tenggara kali ini. Ya, betul sekali. Sea Pride ya berarti Sea ya. Pride kali Hashtag ini. Sea Pride-nya teman-teman, let's go. Dan kita lihat juga dari tim Secret, mereka masih punya PR untuk masuk ke dalam circle. Dimana kalau kita lihat Footballist masih nahan pergerakan dari tim Secret. Sama sekali nggak bisa bergerak secara leluasa. Kalau misalkan tim Secret terlalu cepat, ini Footballist bisa nge-backstep. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Footballist pelan-pelan sedang menjaga posisi mereka dengan kendaraan sudah mulai berasap. Gua agak ngeri lihatnya kali ini ya. Tapi tampaknya dari tim TS nggak mau melanjutkan fight terlalu lama dengan tim Footballist. Mengingat zona depan mereka kosong dan tinggal waktu 17 detik untuk zona bergerak. Tapi di 2i dalam posisi dipulangkan ke arah lobby. 3 member untuk tim RQ, 3 member untuk tim Nova XQF dan juga sisanya lengkap semua yang Footballist, DATS juga PW88. Ya, bisa dibilang ini tim-tim yang dari tadi bermain dengan pasif, dia dapetin zona, udah stay di situ aja. Makanya nggak banyak player yang kehilangan, nggak ada yang kekikis juga. Tapi dari sini kita lihat dari PW88 masih juga menahan pergerakan dari tim Secret. Pas banget timingnya. Satu mobil berempat kita lihat dia bakal terobos masuk ke dalam, bakal ketemu sama DA. Iya, udah mulai turun langsung nyebar ke beberapa obstacle yang mereka miliki dan nge-spread out visionnya, angle shootnya. Betul, TS kehilangan 2 member mereka sementara waktu ini kita bakal dari Footballist bakal terobos aja menuju ke arah tim Secret yang lagi menjaga ujung circle-nya. Lovazin dengan Uzi bakal langsung maju ke depan meng-end, men-secure point dan kita bakal spray down dari anggota tim Secret dari seorang Matoy. Penumbangkan lawan yang menyisakan 2 pemain lagi, maju ke depan dan coba men-secure zona dari Matoy. Lumayan low, terkena blue zone, tik demi tik ditebein oleh Matoy dan bakal tumbang menyisakan seorang eye shot seorang diri dan dipulangkan ke lobby juga oleh tim PW88. PW88 on fire banget. Ya betul, PW88 sudah on fire, siap untuk menyambut tim-tim lain yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam. Tapi hati-hati, di dalam juga sudah ada tim Nova yang sudah mendapatkan tempat split yang cukup nyaman. Lihat, dia ngelebarin visionnya. Satu ditinggalin di gudang, 2-nya ditaruh di depan. Betul, kita bakal lihat juga dari tim DA pelan-pelan bakal menjaga posisi mereka. Tapi zona sangat menguntungkan bagi tim PW88. Setelah mereka YOLO masuk ke zona,
kali ini mereka diuntungkan oleh zona yang selanjutnya. Dari G9, Oh, menjaga oh, posisi oh. mereka. Satu anggota ke take down, langsung di-end juga men-secure poinnya untuk poin keempat bagi tim RRQ. Dan tampaknya Nova XQF tinggal menyisakan 2 member lagi. Iya, hanya ada Jimmy dan Paraboy. Ini meta Y banyak ya untuk tim Nova kali ini. Sudah mulai terlihat juga dari RRQ akan mendekat kembali. PW88 masih cukup diuntungkan dengan zona, apalagi masih lengkap berempat. Hanya ada kelas Digital Athletics yang berada di depan. Masih saling mengspot satu sama lain, masih clutch terus-menerus. Jadi ada 2 fight di antara 2 tempat. Iya, kita bakal kayak juga dari permainan tim RRQ masih coba untuk menghalangi pergerakan dari tim Nova XQF yang tinggal menyisakan Paraboy dan juga seorang Jimmy. Lemparan Molotov di kokang belum ditimpuk juga karena 2 anggota RRQ dan posisi kenok. Langsung dikejar. Paraboy tahu ini kesempatan dia untuk meng-clear lawannya. Tapi tampaknya dari tim RRQ bakal dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 3 tim lagi yaitu tim DA, PW88 dan juga Nova XQF. Yes, betul. Ini PW88 enak banget. Dia udah tinggal nyambut aja, apalagi setup smoke-nya udah mulai banyak ditaburin oleh kelas Digital Athletics. Nova punya PR untuk masuk ke dalam, masih berusaha untuk berlari-lari terus-menerus. Ada terdengar suara tembakan sudah di open juga. Kelas Digital Athletics semakin masuk ke dalam lagi. Dan Jimmy hampir saja ter-take down oleh ledakan mobil. Iya, kita bakal kain dari tim Nova XQF tampaknya sudah masuk ke arah zona dan DA menguasai zona dengan jumlah anggota paling banyak kali ini di mana PW88 hanya memiliki 3 dan dari Nova XQF tinggal 2 lagi. Yap, betul. Lihat, DA cuma ada 3 kill. Terlihat ya, pasif banget. Dia cuma Pasif banget. nyulik-nyulik doang orang-orang yang sedang berusaha masuk. Bahkan kali ini Paraboy pun tertangkap, menyisakan 1 orang saja Jimmy. Kesulitan banget sih untuk tim Nova. Jadi kayaknya PW88 bakal fokus ke arah depan. Ada kelas Digital Athletics yang masih lengkap berempat juga. Masih dikeker terus-menerus, lemparan granat juga ke depan, Molotov dibakar. TT Wah. tertangkap. Yes, bakal ke take down juga tapi Paraboy bakal langsung dipulangkan ke arah lobby dan Jimmy seorang diri bakal bertahan tapi spray down dari Giwi. Hampir menekan lawannya cuma belum sampai ke knock, hanya memberikan damage yang cukup signifikan dan tampaknya dari Nova Jimmy bakal dipulangkan ke arah lobby misalkan 2 tim lagi. Dari DA akhirnya berhasil meratakan tim PW88 dan mendapatkan WWC di game kita yang ketiga di weekend dengan jumlah total 8 point kill. Wow, winner-winner chicken dinner untuk kelas Digital Athletics. Dia baru dapetin kill banyak itu di akhir ya. Betul, di akhir dia baru nyayur dan di early game bisa dibilang mereka bermain dengan lebih pasif dan lebih santai. Mengumpulkan informasi.